Halo Trust Me People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai insight kedua yang saya dapatkan dari buku Disruption karangan Renat Casali. Pembahasan mengenai organisasi yang akan bertahan saat menghadapi disruption. Saat disruption terjadi, menyerang organisasi, ketangkasan atau agility merupakan salah satu hal yang harus ada. Ketangkasan ini bukan sekedar fisik yang lincah ya, karena kita tidak bekerja secara sendirian, melainkan bersama-sama dengan pihak yang berlatar belakang pemahaman, pengalaman, sumber daya, dan kepentingan yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan ketangkasan tersebut, setidaknya ada dua hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah ketangkasan strategis personal atau agility, dan ketangkasan organisasi atau self-driving. Ada organisasi yang gagal dalam merespon perubahan, sementara organisasi yang lain begitu tangkas dalam merespon perubahan itu. Jadi penjelasannya ada pada seberapa jauh organisasi tersebut memiliki pemimpin yang memiliki understanding atau pemahaman, lalu menuangkannya dalam pemikiran-pemikiran dan rencana tindakan, dan disiplin dalam implementasi dinamis, understanding, planning, implementing. Masih pada ketiga pilar strategic agility ini menghasilkan 6 tipe organisasi, mulai dari the champion yang memiliki 3 pilar tersebut sampai dengan singa yang mengembik atau hanya paham. Singa yang mengembik adalah pemimpin yang memiliki pemikiran-pemikiran yang hebat tetapi gagal menggerakkan rencana-rencana dalam implementasi. Sedangkan the champion adalah organisasi yang dipimpin eksekutif yang paham, berwawasan, dan bekerja dengan realitas. Menuangkannya dalam rencana-rencana dinamis dan menggerakkan SDM agar mampu mengeksekusi sampai dengan selesai. Di antara kedua tipe tersebut, the champion dan singa yang mengembik, kita juga memiliki organisasi yang disebut sebagai singa yang lapar, kambing yang mengaum, kambing yang gelisah, dan kambing yang lumpuh. Seperti apa tuh organisasi yang dengan tipe tersebut ya? Singa yang lapar adalah sosok organisasi yang memiliki pemimpin atau eksekutif atau presiden yang cerdas, namun terburu-buru menerapkan strateginya di lapangan tanpa melalui perencanaan yang memadai dan tanpa rencana sama sekali. Kenapa nih bisa demikian? Bisa jadi mesin organisasi ini berada keadaan yang lumpuh sehingga amat birokratis. Bila harus menjalankan pemikiran-pemikirannya, melakukan perencanaan yang rapi, ia merasa tidak cukup waktu. Dan rintangan yang dihadapinya juga cukup banyak. Bisa jadi serangan atau eksekusinya menjadi kurang terukur dengan kegaduhan dan banyak keributan di dalam organisasi itu. Lalu, kambing yang mengaum adalah organisasi yang dibangun oleh pejuang lapangan yang gigih. Organisasi ini amat lincah kendati tak memiliki pemimpin yang cemerlang dan pemahaman secara politik memang mungkin lemah nih, tapi mereka mempunyai lebah-lebah tentara dan pekerja yang sangat luar biasa hebat. Kemudian ada lagi tipe kambing yang lumpuh yang tidak bisa berpikir apalagi bergerak. Ini adalah organisasi yang benar-benar mati. Lalu kambing yang gelisah. Meski bergerak terus dengan eksekusi yang bagus, ia tak kuat, kurang gigih, dan sekali diserang langsung menjadi santapan para kompetitornya. Jadi dalam strategic agility kita membutuhkan rencana di samping self-agility dan self-driving mentality. Disruption dan self-disruption akan lebih memungkinkan kalau organisasi tersebut dipimpin oleh the champion, singa yang lapar atau kambing yang mengaum. Namun akan sulit nih bila berada di bawah kepemimpinan singa yang mengembik apalagi kambing yang lumpuh. Organisasi yang tangkas dan dinamis dalam beradaptasi mengarungi samudra disruption juga harus dikatakan memiliki SDM bermental pengemudi yang baik atau good drivers. Manusia bermental drivers atau pengemudi adalah manusia yang matanya buka, cepat membaca gejala, tangkas dalam bertindak, tetapi disiplin merawat kendaraan atau organisasinya. Ia tahu pasti kemana jalannya harus diambil. Misalnya, pada sekelas perusahaan startup, proporsi karyawannya adalah 70 banding 30, di mana 70% ini adalah penumpang dan 30%-nya adalah pengemudi. Penumpang di perusahaan dengan sekelas startup merupakan orang-orang yang memiliki sense of mission yang kuat. Orang-orang muda ini belum memiliki beban ekonomi dan masalah keluarga, sehingga mudah dibentuk saat dipicu permodalan yang besar
daya kreasi mereka akan berubah menjadi energi yang luar biasa hebat. Sebaliknya, saat organisasi tua dengan proporsi 85 dibanding 15, bahkan pada organisasi yang sangat birokratis bisa terjadi proporsinya 95 banding 5, yang artinya adalah 95% adalah penumpang dan hanya 5% yang pengemudi. Penumpang ini ada yang baik dan ada juga yang tidak. Sedangkan 5%-nya lagi tentu juga ada yang baik dan tentu ada juga yang tidak. Jadi bisa dibayangkan ya, output semacam apa dalam organisasi tersebut. Bila hendak melakukan disruption organisasi tua ini perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, memetakan SDM untuk mengetahui di mana pengemudi dan penumpang yang baik dan buruk. Yang kedua, menyiapkan program karir kedua untuk para pengemudi yang buruk. Yang ketiga, melakukan transformasi dari penumpang yang buruk menjadi penumpang yang baik dalam jumlah yang masif. Yang keempat, menambah jumlah pengemudi yang baik. Yang kelima, menerapkan program perubahan kepemimpinan dan self-disruption. Yang keenam, meremajakan organisasi, memperbanyak kaum muda yang produktif atau memimpin. Yang ketujuh, membuat program-program yang menjembatani generasi tua dan millennials. Yang kedelapan, membentuk Blue Thunder Team atau tim pamungkas yang isinya adalah anak-anak muda yang meneruskan perusahaan pada masa depan sampai ke tahap perencanaan action plan. Bila organisasi hendak berubah, prinsip-prinsip perubahan harus terus ditanam dan dikembangkan. Semangat kewirausahaan disebarluaskan sampai dicapai suatu bentuk ketangkasan atau organization agility. Organisasi harus memiliki budaya eksekusi, bukan hanya berwacana saja. Itu tadi insight yang saya dapatkan dari buku Disruption karangan Profesor Renat Kasali. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang lainnya.